Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, ketika kita mengalami banyak tekanan hidup, pergumulan, dan persoalan, kita tentu sangat mengharapkan penghiburan. Dengan penghiburan, kita akan memperoleh kekuatan baru, motivasi dan semangat baru untuk melanjutkan hidup. Sebaliknya, dikala orang mengalami berbagai pergumulan dan kesulitan hidup, dan di saat yang sama dia disudutkan dan tidak dihiraukan, maka orang bisa saja tidak bersemangat untuk melanjutkan kehidupannya. Dengan kata lain, apa yang sangat dinantikan orang di saat mengalami tekanan hidup adalah penghiburan. Inilah yang sangat dinantikan oleh bangsa Israel ketika mereka di pembuangan Babel. Mereka terbuang karena sikap congkak mereka. Ketika mereka di Babel, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi, terbuangnya bangsa Israel ke Babel adalah karena dosa dan kebebalan mereka. Kemarahan Tuhan menjadi nyata manakala ia mendapati bahwa umatnya sendiri kini telah menjauh dari dia. Pembuangan di Babel dengan segala konsekuensi penderitaan adalah bentuk penghukuman Tuhan. Pembuangan di Babel adalah konsekuensi dari umat Tuhan yang tidak hidup setia kepada Dia. Namun Tuhan penuh kasih dan kemurahan. Ia tidak membiarkan umatnya terus berada dalam penghukuman dan penderitaan. Ia membuka lebar pintu maaf dan memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesal dan mau bertobat. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mempedulikan kehidupan kita. Dan kemurkaan Tuhan tidak untuk selama-lamanya kepada setiap orang yang mau menyesal dan bertobat. Pengampunan dan damai sejahtera akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mengakui dosanya dan bertekad untuk mengadakan pembaharuan dalam hidupnya. Memang dalam menjalani kehidupan ini bisa saja kita jatuh dalam kehidupan yang menjauh dari Tuhan. Nats hari ini mengajak kita untuk mengalami pertobatan dan percaya bahwa Tuhan berbelas kasih dan tidak selamanya murka atas perbuatan kita. Dalam nats ini ditegaskan bahwa Allah memiliki belas kasih kepada mereka yang rendah hati dan mencari wajah-Nya, serta yang menyesal atas perbuatannya. Jemaat yang dikasihi, marilah kita menyatakan penyesalan kita kepada Tuhan setiap saat,
tatkala kita melakukan kesalahan. Marilah kita menerima anugerah hidup yang kekal dari Tuhan. Dan marilah kita memohon ampun di hadapan Tuhan bila kita telah melakukan pelanggaran. Tuhan tidak selamanya murka. Dia memiliki belas kasih atas hidup kita. Saudara yang dikasihi, semoga firman hari ini memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau dalam segala kebesaran-Mu. Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih, dan tidak selamanya Engkau murka atas dosa kami. Kami adalah manusia yang lemah, yang terbatas, yang seringkali melakukan dan melanggar hukum-Mu. Hari ini kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus berdiam dalam hati kami untuk mengajari kami memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, yang menerima setiap orang yang menyesal akan dosanya. Kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa kami, dosa masa lalu kami. Ajarilah kami untuk hidup taat dan benar di hadapan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami memohon kiranya Engkau juga memberkati hari kami, pekerjaan, segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini, biarlah berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.